kota adalah perbaikan yang ke provinsi. Jadi barusan Pak Budi menyampaikan bahwa per tanggal 5 Juli 2024 dua-duanya sudah masuk, sudah di tangan Pak Ketua, dan kemudian ada perbaikan sedikit di RKPD-nya. Nah, sehingga wujud dari perbaikannya ini yang belum sampai kembali. Tapi secara prinsip administratif untuk RKPD-nya sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih pimpinan atas informasinya. Kami mohon ke Sekwan untuk 1-2 paling tidak, karena habis paripurna ini kami akan masuk pembahasan komisi untuk mengetahui RKPD, perubahannya seperti apa. Terutama komisi 2 tolong untuk disiapkan, dikopikan untuk diantarkan ke komisi yang sudah ada di tempat, biarpun ada perbaikan. Tadi disampaikan oleh pimpinan ada perbaikan sedikit, enggak masalah. Tapi secara besar kan sudah jelas ada. Nah, habis paripurna ini kami Komisi 2 segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian kalau enggak salah. Kami mohon untuk dikopikan di tempatnya Pak Ketua, Sekwan ya, untuk segera disampaikan ke Komisi 2. Matur nuwun. Saya kira permintaan diterima Pak Unda kepada teman-teman dari sekretariat, mohon untuk bisa mengcopy RKPD meskipun ya, mungkin nanti masih ada perbaikan-perbaikan dan kemudian bisa segera didistribusikan ke masing-masing komisi. Begitu Pak Kengkin ya. Mas Paulus? Ya, saya rasa sama dengan Pak Unda, tetapi tidak hanya Komisi 2 yang menjadwalkan rapat kerja, di semua komisi pun hari ini sudah mulai menjadwalkan. Jadi mohon kami juga mendapatkan kopian. Terima kasih pimpinan. Dulu disayang, kini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru diserang oleh PDIP dalam rapat paripurna DPRD Kota Solo. Dalam rapat yang diselenggarakan Senin 8 Juli, Gibran Rakabuming Raka dihujani interupsi oleh fraksi PDIP. Seperti dimuat YouTube resmi DPRD Surakarta, awalnya Gibran Rakabuming Raka memaparkan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2025. Namun tiba-tiba saja anggota fraksi PDIP Honda Hendarto yang mempertanyakan kelengkapan dokumen RKPD perubahan. Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sugeng Lianto. Interupsi terjadi sejak awal rapat paripurna di mana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hendak membacakan KUPA PPAS 2024 dan KUA PPAS 2025. Honda sejak awal telah menanyakan keberadaan dokumen prognosis realisasi semester pertama dan prognosis ke depan. Sebagai informasi, PDIP adalah partai yang mengusung putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu maju sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2019 lalu. Selama memimpin Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pun minim kritik dari DPRD fraksi PDIP di setiap rapatnya. Bahkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno pernah memuji kinerja Gibran Rakabuming Raka selama memimpin Solo 2 tahun terakhir. Gibran dianggap telah berhasil menekan angka kemiskinan dan pengangguran dari tahun 2021 ke 2022. Namun demikian, hubungan Gibran Rakabuming Raka memanas usai Pilpres 2024, di mana dikala itu Gibran memutuskan maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Di tengah PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. 160.379.074,88 sen, yang selanjutnya ditutup dari pembiayaan neto sebesar 116.379.074,88 sen. Sehingga rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 berprinsip anggaran berimbang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian uraian singkat yang dapat disampaikan atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dan KUPA PPAS tahun anggaran 2024. Kiranya kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara tersebut di atas dapat
dapat memberikan gambaran atas kapasitas dan kebijakan fiskal pemerintah Kota Surakarta pada APBD tahun anggaran 2025 dan APBD perubahan tahun anggaran 2024. Selanjutnya, atas rancangan kebijakan fiskal tersebut dapat dibahas, disepakati, dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 8 Juli 2024, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Ya. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi pimpinan. Pak Uda, monggo. Pimpinan, ternyata dokumen RKPD perubahan dicari nggak ada. Saya mohon kejelasan. Sebetulnya ada atau tidak sih dokumen tersebut? Gitu loh. Jadi ini sebagai dasar pimpinan, ini amanat daripada undang-undang. Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta di copy, sekarang dicari nggak ada. Gitu pimpinan. Jadi monggo lah, apakah habis ini kita batalkan semua untuk rapat kerjanya. Supaya cepat kan, kita minta cepat semuanya bisa selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan APBD perubahan aja, satu dokumen yang sampai saat ini tadi disampaikan oleh pimpinan, mohon maaf, sudah ada di meja ketua, ternyata tidak ada. Monggo kami persilahkan, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Honda. Prinsipnya kami sampaikan bahwa fisik dari RKPD perubahan 2024 sudah siap dan sedang difotokopi. Sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya bahwa setelah ini akan ada rapat kerja bersama dengan OPD-OPD terkait, berkas kita pastikan sudah siap di meja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bagaimana Pak Onda? Itu yang ada, itu yang tadi sebelum diperbaiki oleh provinsi. Betul kan? Iya, nanti akan ada tambahan-tambahan dari apa yang mungkin. Ya, sekarang gini aja pimpinan, logikanya sebelum turun dari provinsi bisa masuk ke DPRD. Berarti kan Pak Wali belum tanda tangan yang ada di DPRD. Logika saya berpikir. Karena dari eksekutif kan mestinya masuk ke provinsi, evaluasi provinsi baru turun, baru Pak Wali tanda tangan. Berarti kalau tadi yang ada pimpinan sampaikan, berarti tanpa ada tanda tangan Pak Wali. Ya. Itu logika saya berpikir aja. Ya, kronologisnya Pak Honda bisa kami jelaskan. Tanggal 5 Juli, pemerintah kota sudah memberikan kepada DPRD surat beserta dengan lampiran prognosis dan juga RKPD-nya. Tetapi kemudian pasca itu masuk ke meja pimpinan, kemudian ada revisi, ya, yang kemudian disampaikan di provinsi tersebut, sehingga sebenarnya secara legal formal tanda tangan segala macamnya sudah clear. Ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Honda bahwa memperjelas atau menanyakan bahwa sudah ada atau belum, kami pastikan bahwa itu sudah ada dan sedang dalam proses untuk difotokopi. Terima kasih. Jai matur nuwun pimpinan. Mohon maaf sekali lagi, ini tadi staf saya tanya, saya mau lihat seperti apa. Dicari di tempatnya Pak Ketua. Mestinya karena tempat Pak Ketua aja. Ternyata tidak ada, nggak tahu.
Atau sudah dibawa keluar di fotokopi, saya nggak tahu. Kan seperti itu. Tadi disampaikan oleh pimpinan kan katanya bersamaan dengan prognosis tanggal 5 Juli. Kan berarti sudah ada di mejanya Pak Ketua. Bukan masalah apa-apa pimpinan, karena itu sebagai dasar untuk pembahasan kita. KUPA PPAS 2024. Itu loh, tadi saya sampaikan di depan, kalau belum ya kita tunda pembahasan kita, kalau memang belum. Pembahasan-pembahasan di komisi ini akan kita tunda gitu loh. Kan seperti itu. Supaya kita membahas itu jelas, alurnya jelas, dokumen-dokumen yang disediakan itu jelas, ada semuanya. Jangan sampai nanti dalam hal ini pemerintah kota disalahkan karena tidak sesuai dengan RKPD apa yang kita bahas. Sekali lagi saya perlu sampaikan Pak Honda bahwa apa yang ditanyakan Pak Honda prinsipnya sudah masuk, sudah diterima oleh pimpinan, update barusan dari Pak Ketua juga sudah, ya. Dan keinginan Pak Honda dan juga teman-teman agar itu segera dikopi, segera untuk pembahasan on progress, sedang dalam proses untuk digandakan. Sehingga mohon bersabar ya, bahwa setelah ini teman-teman masuk di komisi masing-masing bersama dengan OPD, kami sedang mengupayakan ya, untuk mengejar agar nanti dokumen yang dibutuhkan benar-benar sudah tersedia di meja Bapak Ibu semuanya. Jadi secara umum saya kira apa yang tadi sudah berjalan ya, kita tinggal menunggu fotokopinya saja untuk nanti kemudian berada di meja Bapak Ibu semuanya. Apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan informasi dari Pak Ketua, juga informasi dari pemerintah kota. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah masuk, sehingga secara legalitas maupun secara administratif dari pelaksanaan paripurna pada hari ini dan juga untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya saya kira sudah tidak ada persoalan. Begitu Pak Honda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsing, untuk klarifikasi. Ya, tidak upayakan, tidak mungkin dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang berkompeten baik dari sekretariat dewan maupun dari eksekutif ketemu kejelasannya seperti apa. Karena ini berbeda, apa yang diterima Pak Honda sama yang dijelaskan oleh pimpinan berbeda. Scoring dulu aja, diskors dulu, diklarifikasi. Ya, jadi paripurna tidak untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita scoring dulu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan untuk memperjelas saja. Mohon maaf saya tidak nambahi, saya tidak apa. Saya keluar ke ruangan, saya tanya ke staf. Dan dijawab oleh staf, katanya baru mau dikirim oleh OPD di pemerintah kota Surakarta. Kita minta yang clear aja lah. Kasihan pemerintah kota Surakarta nanti kalau seperti ini. Ini yang benar yang mana? Informasinya ini. Kan seperti itu. Ada tadi saya dengar dan ada saksinya. Mungkin untuk lebih clearnya kita skors 5 menit agar kemudian dari
Bapeda maupun dari Sekretariat DPRD bisa bertemu terlebih dahulu. Dengan ini rapat paripurna saya skors 5 menit.